Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran ngaji Al-Quran kita. Insyaallah kita akan membaca di surat Al-Baqarah ayat 41 sampai ayat 44. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Kita berhenti di sini untuk sementara. Pada ayat atau potongan ayat ini yang perlu kita perhatikan, di sini ada harokat bendera yang kita memanjangkannya 5 sampai 6 harokat. Jadi kita membacanya wa aminu bima, jadi lebih panjang daripada yang nu di sini. Kalau nu di sini 2, di sini menjadi 6 harokat. Dengan catatan 6 harokat ini kita baca ketika digabungkan dengan hamzah. Ini hamzah dari kata anzaltu ini. Hamzah ini juga dibaca satu kesatuan dengan kata atau huruf ma ini. Jadi wa aminu bima anzaltu dan seterusnya. Jadi satu kesatuan. Misalkan kita berhenti di bima, maka menjadi 2 harokat. Contoh wa aminu bima, seperti itu. Kita lanjutkan bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Di sini ada nun sukun bertemu zai, kita samarkan. Kita ucapkan dengan samar. Anzaltu. Samar itu artinya antara dibaca jelas dan dibaca dengung. Kalau dibaca jelas anzaltu. Anzaltu. Kalau dibaca dengung an, jadi rongga hidung kita 100% berdengung. Nah, ini antara jelas dan dengung. Anzaltu. Anzaltu. Anzaltu musaddiqan lima. Di sini ada tanwin bertemu lam, maka kita membacanya dimasukkan. Jadi dimasukkan tanwin ini kepada huruf lam. Jadi tidak dibaca jelas ya. Kalau dibaca jelas itu musaddiqon li, kon li, musaddiqon li, itu jelas itu. Kalau dibaca dengung musaddiqon li, musaddiqon li, ya, itu dibaca dengung. Nah, sekarang dibacanya itu caranya adalah dimasukkan langsung. Bukan masalah dengung atau jelas. Kalau yang tadi itu memang masalah harus samar ya. Kalau di sini bukan masalah samar atau dengung atau jelas ya, tapi dimasukkan. Jadi musaddiqon li, qolli. Seperti itu. Kapan ini kita membacanya musaddiqon li misalnya? Qolli ini kapan? Ketika digabungkan. Ketika kita putus di sini, misalkan kita baca dari awal dan gak kuat nafas, berhentinya di musaddiqo, maka menjadi musaddiqo. Musaddiqo, contoh. Wa aminu bima anzaltu musaddiqo. Nah, menjadi musaddiqo dan panjangnya 2 harokat. Menjadi panjang 2 harokat. Kalau digabungkan musaddiqon li, panjangnya menjadi hilang atau tidak dibaca panjang sama sekali, dan tanwin ini fathatain langsung dimasukkan ke huruf lam. Musaddiqan lima ma'akum. Di sini ada mim sukun. Perhatikan mim sukun ini, maka kita lihat huruf setelahnya apa di sini. Huruf setelahnya adalah huruf waw, maka kita harus membacanya dengan jelas. Lima ma'akum wala takunu, ada harokat bendera. Wala takunu awwala kafirin bih. Harokat bendera kita baca panjang,
Masih ingat yang barusan kita jelaskan? Yang ini panjang, kenapa? Karena ini digabungkan dengan huruf hamzah. Kalau tidak, maka menjadi 2 harokat. Contoh, wala takunu, misalnya tidak kuat nafas, berhentinya di takunu, maka menjadi 2 harokat. Kalau digabungkan, wala takunu awwala kafirin bih. Di sini ada mim kecil. Mim kecil ini sebagai tanda bahwa ini dibacanya seakan-akan kita mengucapkan mim. Kafirim, kafirim, rim, rim. Ternyata setelah itu bukan mim yang kita ucapkan, tapi ba. Artinya apa? Mim dibalik menjadi apa? Ba dibalik menjadi mim ucapannya. Tapi setelah itu ba-nya diucapkan. Jadi kafirim bih. Jadi tidak kafirim mih. Nah, kalau kafirim mih itu betul-betul murni mim. Nah, ini asal katanya dari kata kafirim bih ini adalah kafirin, kafirin bihi. Nah, kalau dibaca jelas kafirin, kafirin bih, kafirin bih. Nah, ini berarti orang belum belajar tajwid. Kalau orang sudah belajar tajwid, ya dengan adanya huruf mim kecil ini sebagai tanda. Nah, ketika tanwin, ini asal katanya tanwin, ini asal katanya adalah harokat kasrotain bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya seperti membaca huruf mim, tapi setelah itu yang keluar ba. Kafirim bih. Kalau berhenti di sini bih menjadi bih. Kalau dilanjutkan, haknya ini menjadi panjang 2 harokat. Nah, perhatikan di sini harokat kasroh, kemudian ada huruf ya kecil di atasnya menandakan harokat kasroh ini dipanjangkan 2 harokat. Kafirim bih. Cara baca yang kedua, kafirim bihi wala tashtaru. Di sini ada huruf short lam sama alif yang bentuknya seperti ya. Ini short lam ini artinya kita lebih baik melanjutkan. Jadi boleh berhenti. Wala takunu awwala kafirin bih. Boleh berhenti di sini. Tapi dengan adanya short lam yang seperti ini tanda wakaf yang seperti ini, maka dianjurkan untuk disambung. Wala takunu awwala kafirin bihi wala tashtaru. Nah, seperti itu. Diulangi dari sini. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Apa yang perlu kita perhatikan di sini? Yang perlu diperhatikan adalah di sini ada tanwin bertemu qaf, maka kita membacanya dengan samar. Samanangko, nangko, nangko. Jadi tidak dibaca jelas. Ini kalau dibaca jelas samananko, nanko. Kemudian kata kolila, karena kita berhenti di sini akan menjadi samanan kolila. Umpamanya berhenti di samana berarti sama kedudukannya seperti yang kolila, ini akan menjadi samana. Jadi kata samanan menjadi samana kalau kita berhenti. Samana. Kata kolilan akan menjadi kolila kalau kita berhenti. Jadi kalau digabung menjadi terbaca tanwinnya bertemu dengan qaf, samanan kolila. Di sini tanwin lagi, kemudian kalau kita gabungkan ke sini ada huruf waw, maka dimasukkan dan pakai dengung. Samanan qalilau wa iyaya fattakun. Di sini yang perlu diperhatikan ada tasydid. Tasydid itu artinya kita harus menekan di huruf yang di atasnya ada tanda tasydid seperti ini. Jadi tidak sekedar wa iya, wa iya. Kalau wa iya berarti gak ada tasydidnya itu. Wa iya, seperti ya yang kedua ini. Nah, ya yang pertama ini harus ditekan karena ada tasydidnya, harus lebih dan berbeda dengan ya yang kedua. Jadi
wa iyaya, wa iyaya. Nah, seperti ini juga sama. Fatta, jadi bukan sekedar fata, harus ada tekanan. Wa iyaya fattakun. Kita lanjutkan. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqu. Sepertinya kita sudah bisa memahami di sini tidak ada hukum nun sukun atau tanwin. Sudah bisa kita baca dengan jelas di sini. Yang perlu diperhatikan mungkin ini. Ketika kita berhenti di wa taktumul haqqu. Jadi huruf qafnya ini kan ada tasydid. Jadi kita tidak sekedar mementalkan huruf qaf atau membaca qaf dengan pentalan sekedarnya, tapi harus ada tekanannya karena ada tasydidnya. Berbeda kalau nggak ada tasydid, misalkan nggak ada tasydid ya. Wa taktumul haqqu itu tidak ada tasydid. Nah, sekarang ada tasydid, harus ada tekanan. Wa taktumul haqqu. Nah, sedikit ditekan dan sedikit ada jeda untuk menekan. Wa taktumul haqqu. Nah, seperti itu. Kemudian wa taktumul haqqu ini huruf selanjutnya apa? Adalah huruf waw. Kita lanjutkan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Di sini ada nun sukun bertemu ta, kita membacanya samar. Mim sukun bertemu ta, kita bacanya jelas. Jadi samar jelas. Wa antum ta'lamun. Baik, kita lanjutkan pada ayat ke-43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u. Baik, kita baca lagi. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u. Perhatikan di sini kata as-sholata. Jadi jangan sampai kita membaca as-sholawatah. Perhatikan, jangan kita membaca as-sholawatah. Nah, kemudian ada pertanyaan. Nah, tapi ini di atasnya waw ada alif. Nah, atau ada di atasnya waw ada harokat berdiri. Nah, ini bukan harokat ini. Perhatikan, perlu diingat. Ini dalam Quran Utsmani bukan harokat. Ini adalah huruf alif kecil. Sebagaimana di ini seperti ini. Ini huruf iya kecil. Kita membacanya bihi dipanjangkan 2 harokat. Ini juga sama, ini huruf alif kecil. Huruf alif ini sebagai tanda panjang untuk siapa? Atau untuk apa? Untuk huruf lam ini. Jadi as-sholata. Kemudian di sini kok ada waw? Ya memang penulisan Al-Qur'annya memang ditulisnya ada wawnya gitu. Nah, jadi untuk bisa memperdalam silahkan rujuk kepada sumber yang lain. Nah, kita fokus sekarang kepada bahwa huruf alif kecil ini untuk sebagai tanda adalah alif, di sini ada fathah alif as-sholatah. Nah, bukan harokat dari waw. Begitu juga ini az-zakatah, bukan harokat. Ini kalau di Quran standar Indonesia, kalau Quran standar Indonesia, orang yang terbiasa baca Quran standar Indonesia akan mengatakan az-zakawata seakan-akan, karena di Quran standar Indonesia untuk menandakan panjang itu menggunakan harokat berdiri. Nah, kalau di Quran Madinah ini bukan harokat berdiri, ini namanya alif kecil. Jadi kita membacanya wa atuz zakatah, kaf kemudian alif kecil, seperti itu. Az-zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, ini juga seperti ro, kemudian ada alif kecil, maka dibaca 2 harokat. Kita lanjutkan pada ayat yang terakhir, yaitu ayat 44. Atamurunun
nasa bil bir. Di sini ada nun bertasydid, kita dengungkan. Atamurunun nas, nan di rongga hidung kita ada dengungan. Atamurunun nasa bil birri wa nah ini ada kita samarkan, nun sukun bertemu dengan sin. Wa tansawna di sini nun sukun bertemu fa juga sama, jadi sama dengan samarnya yang di depan ini. Wa tansa anfu, wa tansawna anfusakum. Di sini ada mim sukun, kita lihat huruf setelahnya apa, yaitu huruf waw, maka kita jelaskan, dibaca jelas. Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ada nun sukun bertemu ta, maka kita membacanya dengan samar. Wa antum, mim mati bertemu ta, kita bacanya jelas. Ini dibaca samar, yang ini dibaca jelas. Wa antum tatlunal kitab. Di sini ada ba yang kita sukunkan atau kita baca sukun. Kitab, karena ba ini merupakan kelompok huruf, salah satu dari kelompok huruf yang harus dipentalkan atau dimantulkan, maka kita harus memantulkannya. Jadi al-kitab, ab seperti itu. Jadi tidak sekedar al-kitab, nggak ada pentalan, itu harus ada pentalan. Ya, sekedarnya, ya, tidak berlebih-lebihan. Sekali lagi, wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu sesi dari pembelajaran Al-Quran pada pertemuan ini. Ya, bukan pertemuan, ini adalah pembelajaran online, ya, karena kita tidak bertemu tatap muka, tapi langsung menatap kepada Al-Quran. Sebelum kita tutup, mari kita baca bersama-sama. Sekali saja kita praktek. Pemirsa Quran Channel yang ada di rumah, mari kita ikuti bacaan berikut bersama-sama, sehingga kita langsung praktek dan bisa mempraktekkannya kembali pada hari-hari berikutnya di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattakun. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna
bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Quran Channel yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ayat-ayat yang kita baca, dan kita berdoa semoga kita diberi keistiqomahan untuk mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran adalah berbahasa Arab sehingga kita harus lebih untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, kalau orang Arab sudah bisa insya Allah membaca Al-Quran karena berbahasa Arab, walaupun mereka tetap harus belajar tentang sifat, huruf, dan tajwid. Maka kita sebagai orang Indonesia harus lebih semangat lagi untuk mempelajari Al-Quran. Semakin besar semangat kita, insya Allah semakin besar pahala dan keberkahan dalam hidup kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.